Polda Jawa Barat dibantu oleh Kalapas LP Cipinang mengungkap kasus dugaan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh seorang narapidana. Divisi Humas Polri membuat booth personalisasi yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan fungsi, peran, serta tugas. Polda Kalimantan Timur menggelar kegiatan penanaman pohon sekaligus bakti sosial secara serentak bertempat di Pantai Tanah Merah, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 2 Juli 2024. Selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya. Polda Jawa Barat dibantu oleh Kalapas LP Cipinang mengungkap kasus dugaan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh seorang narapidana berinisial SDR. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Julius Abraham Abbas menyampaikan awal kejadian pada bulan Maret 2024, di mana korban berinisial AN 13 tahun berkenalan dengan seseorang yang mengaku berinisial SDR melalui media sosial. Kemudian percakapan beralih ke WhatsApp sekitar bulan Juni 2024. Awalnya korban tidak menceritakan kepada pelapor selaku ayahnya, namun pada hari Sabtu 8 Juni 2024, pelapor dan istrinya menerima pesan WhatsApp dengan nomor yang tidak dikenal mengirimkan foto dan video korban yang merupakan anaknya tanpa busana. Dari kejadian tersebut, petugas berhasil mengumpulkan sejumlah barang bukti, di antaranya 1 bundle screenshot chat WhatsApp, 1 buah flash disk, 2 buah ponsel, 2 buah SIM card, 1 buah kartu, dan buku rekening. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 45 ayat 1, jangto pasal 27 ayat 1 tentang informasi transaksi elektronik dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Komunikasi atau percakapan, dan tentunya perkara ini juga terungkap atas kerjasama dengan pihak Kemenkumham, dalam hal ini Kalapas Cipinang dan jajarannya. Nah, tentunya Polda Jawa Barat mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan dengan Kalapas Cipinang dan jajarannya. Untuk tersangka, dari hasil penyelidikan dan penyidikan, diketahui berinisial MA, tidak bekerja, alamatnya di LP Cipinang, Jakarta Timur. Anggota Satreskrim Polres Bangkalan berhasil mengamankan seorang pelaku tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Namanya siapa ya?
Peristiwa itu terjadi di Dusun Tambak Agung, Desa Tanah Merah, Laok, dan kedua belah pihak yang terlibat masih memiliki ikatan darah. Pelaku berinisial H, 60 tahun, merupakan kakak kandung dari korban berinisial AM, 41 tahun. Keduanya merupakan paman dan keponakan. Beserta barang buktinya 1 sarung pengaman senjata keris, 1 potong baju korban, 1 potong kain sarung milik korban, 1 potong baju milik pelaku, 1 potong kain sarung pelaku, dan selanjutnya pelaku beserta barang buktinya dibawa ke Satreskrim Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP, subsider pasal 351 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ya, ini kejadiannya pada hari Minggu, ya, tanggal 30 Juni 2024, kurang lebih jam 08 pagi. Ini kejadian di Tanah Merah, Laok. Ini sebenarnya pelaku ributnya sama bapak tiri dari korban awalnya nih pada hari Minggu itu. Pada saat pelaku ini ke rumah adiknya yang pada saat itu selesai melaksanakan pesta pernikahan dan merupakan ibu daripada korban. Nah, pada saat di TKP itulah ribut sebenarnya sama bapak tirinya korban dan sempat dipisahkan oleh warga yang ada di situ. Nah, setelah dipisahkan kembali ke rumah, tapi karena mungkin korban ini mendengar bapak tirinya sempat ribut sama pelaku, maka korban ini mendatangi rumahnya pelaku. Nah, di sana sempat ketika nyampe informasinya pelaku ini dipukulin oleh korban dan sempat ditahan oleh keluarga di sana. Dan tiba-tiba ini karena posisi tadi sudah memegang senjata tajam, ya diarahkanlah ke sebelah kiri korban sehingga korban mengakibatkan meninggal dunia pada saat itu juga. Sebanyak 17 kasus tindak pidana berhasil diungkap oleh Polres Pekalongan selama bulan Juni 2024. Sore yang baik ini kami akan menyampaikan Kapolres Pekalongan AKBP Wahyu Rohadi dalam konferensi persnya menyampaikan bahwa selama periode bulan Juni 2024, Polres Pekalongan telah mengungkap sebanyak 17 kasus dengan total 22 tersangka yang diamankan dalam berbagai tindak pidana. Terbanyak Satreskrim berhasil mengungkap kasus curanmor di wilayah Kabupaten Pekalongan sebanyak 6 kasus dengan jumlah 10 tersangka dan barang bukti sebanyak 13 unit sepeda motor. Selain itu, Kapolres Pekalongan menambahkan terdapat kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 2 kasus, percobaan pembunuhan sebanyak 1 kasus, penganiayaan sebanyak 1 kasus, persetubuhan anak sebanyak 4 kasus, pertolongan jahat sebanyak 1 kasus dan perjudian daring sebanyak 2 kasus. di antaranya adalah judi online. Kemudian terkait dengan judi ini, Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Tenggara kembali memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu dan juga ganja. Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan periode April hingga Juni 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana mengungkapkan barang bukti ini berasal dari capaian dan kinerja pengungkapan 4 kasus dan mengamankan 4 orang tersangka dari personel Ditres Narkoba dan Satres Narkoba Polresta Kendari. Barang bukti sabu yang akan dimusnahkan yakni 4,3 kg dan ganja sebanyak 2,8 kg. Pemusnahan dilaksanakan di depan kantor Ditres Narkoba dengan menggunakan mesin insenator. Pemusnahan barang bukti narkoba ini pun turut dihadiri oleh jajaran stakeholder, diantaranya Kejati Sultra, BNNP Sultra, Pejabat Utama Polda Sultra, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Badan POM, serta BNN Kota Kendari. Tangannya nggak usah kali. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.